Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang point-to-point single area OSPF v2 configuration. Nah, di sini biasanya digunakan untuk penugasan di paket tracer Cisco yaitu 2.2.13 paket tracer. Oke, langsung saja di sini kita akan melakukan 4 hal yaitu configure router IDS, terus configure network for OSPF routing, configure passive interfaces, sama melakukan verifikasi OSPF configuration. Nah, langsung saja ke part 1. Kita diminta untuk mengkonfigurasi router IDS ya. Nah, di sini nanti kita menggunakan proses ID-nya yaitu 10. Jadi nanti masukin router OSPF spasi proses ID ini kita isi dengan 10 nantinya. Nah, ini adalah router ID yang ditentukan yaitu untuk router 1 1.1.1, router 2 2.2.2.2, router 3 juga 3.3.3.3. Oke, langsung aja kita ke step 1 ya di router 1. Nah, di sini teman-teman langsung aja kita kerjain di yang ada di router 1 dulu semuanya. Baru nanti kita pindah ke router 2 ya. Nah, kita lihat aja tasnya. Yang pertama, kita disuruh untuk mengkonfigurasi router IDS ya, sesuai dengan proses ID-nya yang 10 tadi. Oke, langsung aja di router 1 ini kita ikuti, kita enter aja, enable, terus masuk ke menu config ya, configure terminal seperti ini. Terus kita masukin router OSPF spasi proses ID. Jadi router OSPF spasi 10 berarti ya. Oke, terus enter aja. Nah, setelah itu kita set OSPF ID-nya, yaitu untuk router 1 1.1.1.1. Jadi masukin aja router ID spasi 1.1.1.1. Tinggal di enter. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi network for OSPF routing ya. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus tahu berapa statement yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi OSPF, yaitu berarti ada 3 nanti ya. Kita juga harus tahu mana yang ekuivalen atau yang sama dengan mesh yang ini ya, mesh dari router 1 ini pada dot decimal representation. Nah, di sini kan subnet masknya /24 ya. Jadi ya yang dot yang sama yaitu 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita juga harus tahu nih subtract dot desimal dari subnet 255.255.255.255 itu adalah berapa gitu. Nah, kalau di subtract dot desimal dia adalah 0.0.0.255. Nah, itu didapat dari kalkulasi wildcard ya, dari mesh untuk /24 tadi. Jadi untuk wildcard itu aturannya adalah subnet mask yaitu 255.255.255.255 ini dikurangi dengan 255.255.255.000 ya. Jadinya dia 0.0.0.255 seperti itu ya. Terus kita juga harus tahu nih dot desimal yang ekuivalen pada /30 itu subnet mask yang mana, yaitu dia 255.255.255.252. Dan yang terakhir kita kayak tadi nyari subtract dot decimal representation dari yang /30 mesh dari 255.255.255.255. Nah, hasilnya di sini adalah 0.0.0.3. Nah, caranya kayak tadi ya, pengurangan tadi ya. Jadi yang 255.255.255.255 dikurangi dengan 255.255.255.252. Hasilnya 0.0.0.3 seperti itu. Nah, dari situ kita bisa melakukan konfigurasi network pada OSPF routing ya. Oke, langsung aja berdasarkan yang sudah kita ketahui tadi yang dari sini. Kita tinggal ketik network spasi alamat jaringannya, terus spasi wildcard masknya yang sudah kita hitung tadi, sama spasi area ID. Tinggal ketik aja di sini network spasi
alamat jaringannya kita lihat di sini ya, 192.168.10. Kalau untuk R1 berarti ini yang dikurangi 1 ya, yang pertama berarti poin 0, terus spasi wildcard mesh-nya ya, yang tadi ya, 0.0.0.255 spasi area, spasi area ID-nya berapa, berarti dia area ID-nya adalah 0 ya. Terus enter, karena ini ada 3. Yang kedua kita masukin network, terus yang ini sama kurangi 1, 10.1.1.0 spasi wildcard mask-nya yang tadi, yang ini ya, yang kita hitung tadi pengurangan ini ya, 0.0.0.3 tadi ya, berarti 255 kurangi 252 ya. Jadi kita tulis saja di sini 0.0.0.3, terus areanya sama, area 0. Yang terakhir ini ya, dikurangi 1 juga, berarti network 10.1.1.4 spasi wildcard-nya 0.0.0.3 area 0. Oke. Nah, setelah itu kita enter. Baru untuk pengaturan di R1 berarti kita langsung ke step part 3 dulu, konfigurasi passive interfaces. Tinggal ketik ini aja, passive datar interface spasi kita tulis interface-nya apa. Nah, di sini interface-nya adalah 3 bit 0/0/0 ya. Jadi kita tulis saja G0/0/0. Oke, tinggal kita enter aja. Nah, untuk di router 1 pengaturannya itu aja. Terus kita close. Kita pindah ke router 2. Sama kayak tadi ya caranya. Jadi dia pengurangan juga untuk mencari wildcard-nya. Terus kita sesuaikan alamat jaringannya adalah pakai yang ini. Oke. Kita enable. Terus masuk ke konfigurasi terminal. Terus di menu config ini tadi kita masukin router OSPF sama proses ID-nya ya. Jadi router OSPF spasi tadi ini ya, proses ID-nya 10. Terus kita masukin router ID-nya, router datar ID spasi untuk router 2 yaitu 2.2.2.2 2.2.2.2 seperti ini. Habis itu kita masukin network satu-satu nih. Ini networknya. Ini sama ya, /24/30, berarti aturannya nanti sama. Berarti di sini ketika aja network, terus spasi, kita tulis kalau yang ini sama ya, nggak usah dikurangi, 192.168.20.1 spasi 0.0.0.0, terus areanya 0 di sana. Terus kita tulis network yang bawahnya 10.1.1.2 ini, network spasi 10.1.1.2, wildcard-nya sama 0.0.0.0, areanya 0. Kita enter lagi aja. Ulangi network spasi yang ketiga ini ya, 10.1.1.9, 10.1.1.9, wildcard-nya 0.0.0.0, spasi area spasi 0 seperti ini. Terus kita setting juga passive interfaces-nya, yaitu kita tulis passive datar interface spasi 3 bit ini ya, 0/0/0 0/0/0. Oke, sudah. Kita enter. Terus kita masuk ke router 3. Nah, kalau router 3 ini ada sedikit perbedaan ya, karena di sini di tasnya. Nah, untuk router 3 kita masuk ke step 3 ini ya. Adanya konfigurasi OSPF routing on router interfaces dengan memasukkan ini ya, IP spasi OSPF spasi proses ID yang tadi ya. Terus spasi area ID. Jadi nanti masing-masing kita masukin ini ya.
kita enable, masuk ke menu configure terminal, router, spasi OSPF, spasi proses ID-nya tadi 10 semua ya, 10. Habis itu kita masukin router ID-nya untuk router 3 ini ya. Router datar ID spasi 3.3.3.3. Oke. Terus kita enter. Baru kita masuk ke masing-masing interface-nya nih. Yang pertama kita masuk ke interface ini ya. 3 bit 0/0/0/0 ini ya. Baru kita nanti lakukan IP OSPF ini. Jadi kita masuk ke interface spasi 3 bit Ethernet 0/0/0. Terus kita enter aja. Baru kita lakukan komen ini ya. IP spasi OSPF spasi proses ID tadi 10 spasi area ID tadi 0 ya. Oke, habis gigabit ini kita masuk ke serial 0/1/0 ya. Jadi kita masuk ke interface spasi serial 0/1/0. Kita masukin kayak tadi IP spasi OSPF spasi 10 spasi area ID. Oke, habis itu kita masuk ke ini serial 0/1/1. Oke, serial 0/ ini ke distract yang atas tadi ya. Oke, kita masukin dulu serial 0/1/1. Enter. Kita masukin IP OSPF spasi proses ID 10 spasi area ID-nya 0. Oke, kita enter. Nah, kalau sudah selesai semua, baru kita atur passive interface kayak tadi ya. Jadi kita enter dulu, terus masuk ke router OSPF spasi 10 ya, proses ID-nya kita enter. Terus di sini ketik aja passive datar interface spasi interface-nya berapa? Gigabit 0/0/0. Oke, kita enter aja. Nah, ini prosesnya sudah selesai semua. Kalau sudah selesai semua, bisa teman-teman cek result aja. Di sini klik assessment. Ini sudah terchecklist semua ya. Artinya sudah benar semua. Skornya dari 18 betul semua ya, per 18, item count-nya juga 18. Berarti udah komplit semua. Terus ini kita bisa uji nih di sini. Kalau kita close dulu, terus kita uji dengan kirim simple PDU. Coba ke PC 1 ke yang lainnya ya. Ini biasanya pertama fail dulu karena melakukan pinging yang pertama, terus kita kirim yang kedua, harusnya sudah successful ya. Ke yang lain juga sama, biasanya fail dulu, melakukan ping yang pertama, terus baru kita kirim lagi. Sukses juga. Dari sini, oh dia sudah langsung successful ya. Oke, kita coba delete, tampilkan ke yang lebih besar kalau mau lebih jelas ya. Oke, kita kirim. Nah, dia successful. Ini juga sama, successful. Dari sini juga sama. Oke, sudah berhasil semua ya jadi ya. Nah, jadi seperti itu dulu pembahasan kali ini tentang point-to-point single area OSPF v2 configuration. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa saksikan updatean di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.